taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hukum Islam itu diturunkan secara bertahap, ya. Hukum Islam itu diturunkan secara bertahap. Seperti kemarin tentang hukum zina yang di awal hanya dicambuk, tidak ada rajam. Kemudian setelah beberapa lama, kemudian muncul hukum rajam. Dalam hukum minuman keras juga demikian. Kemarin sudah saya sampaikan ada 3 tahap pelarangan minuman keras atau khamr. Yang pertama adalah hanya disebutkan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa khamr itu meskipun ada manfaatnya tapi lebih besar mudarat atau dosanya. Kenapa? Karena ternyata beberapa kaum muslimin itu pada saat sholat itu setelah mabuk, setelah minum khamr, sehingga ngomong alhamdulillahirabbil alamin bisa jadi ndelewer nggak karu-karuan. Ngomong bismillahirrahmanirrahim bisa jadi bismillahi apalah dan seterusnya. Karena memang orang mabuk kan tidak terkontrol ya. Makanya kalimatnya ini la taqrabus sholata. Jangan kamu mendekati atau mengerjakan sholat wa antum sukara, sedang kamu mabuk. Ini ada beberapa makna. Pertama, makna utama jelas tentang larangan minum khamr. Artinya larangan minum khamr tapi hanya pada saat akan sholat. Di luar itu boleh. Ya, waktu itu. Nah, pada saat larangan minum khamr ini, khamr masih menjadi tradisi ya. Waktu itu ya kayak kita minum teh hangat gitu aja. Tidak ada sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang apa gitu, tidak ada ya. Ya, hanya minum khamr biasa aja lah gitu kan. Artinya secara bertahap kemudian setelah lama kok masih banyak yang mabuk, baru kemudian ditegaskan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Itu baru kemudian diharamkan secara total baik sebelum sholat maupun di luar sholat. Lah terkait la taqrabus sholata wa antum sukara juga ada tafsir tambahan. Artinya apa? Sampean itu kalau sholat itu harus mengerti apa yang sampean baca, apa yang sampean ucapkan ya. Lah kalau sampean sholat lalu nggak ngerti apa yang sampean ucapkan, berarti ya kayak orang mabuk, nah gitu. Jadi mafhum muwafaqahnya begitu. Sampean sholat, tapi nggak tahu apa yang sampean ucapkan, lah ya gimana? Maka turunan dari tafsir itu adalah satu, sampean harus belajar arti dari sholat, arti dari doa sholat itu. Jangan sholat hanya asal ngomong ya kan. Doa baca ini, baca itu, nanti nggak ngerti artinya lah gimana. Padahal banyak di dalam doa sholat itu yang doanya itu adalah antara dua pihak. Apa artinya? Aku kak engkau. Maksudnya apa? Ya, iyyaka na'budu itu kan hanya kepada engkau lah kami menyembah. Berarti kan dua pihak tuh.
Nah kalau kayak gitu lalu kemudian nggak ngerti artinya kan ya repot gitu. Ya kan? Lalu misalnya sambian yang baca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Lalu ada yang baca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Kalau K-nya di situ kan anta, engkau ya Allah gitu kan. Berarti kita ngomong langsung gitu. Lah kalau kayak gitu kita nggak ngerti artinya kan ya lucu, ya kan? Maka kita sholat harus ngerti artinya. Yang kedua, kenapa kita diperintah sholat harus ngerti artinya? Yaitu akan menambah kehusyuan. Bagaimana? Lah ya kalau kita tahu apa yang kita ucapkan dengan pihak yang kita ajak bicara, ya tentu akan lebih fokus. Tapi kalau kita nggak tahu, ya nggak fokus. Fokus dalam sholat adalah khusyuk kan. Sekarang saya mau tanya nih, di antara sekian dulur yang hadir, kalau pas sholat ngerti artinya nggak? Halo, halo. Pada saat sholat ngerti nggak yang diucapkan? Artinya. Hmm? Ayo. Ya, pernah mengerti Gus, tapi Lah lupa kok lagi. pernah mengerti gimana? Ini mesti dulu pas diajarin doa sholat di SPMA atau nah, gimana? Ayo mengerti lagi kok. Doa sholat beserta artinya. Baik sampean misalnya yang takbiratul ikram Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu yang satu, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Ngerti enggak artinya? Yang satu dipakai mulai kecil sampai tua sampai meninggal, enggak ngerti artinya yang Allah Akbar kabiro. Yang satu Allah mabait ini dipakai mulai kecil sampai meninggal, ya enggak ngerti artinya. Saya terus piye? Terus kadung ngotot, enggak ini yang benar, enggak itu yang benar. Lah dadak karo-karone enggak ngerti artinya. Padahal itu dua-duanya dicontohkan Rasulullah itu. Allah Akbar, Allah Maha Besar, Kabiro, benar-benar Maha Besar. Kathiro yang banyak. Walhamdulillahi. Dan segala puji bagi Allah. Bukrata wa asila di waktu petang maupun pagi hari. Allah Akbar Kabiro, Alhamdulillah Kathiro, wa subhanallahi. Dan Maha Suci Allah bukrata wa asila petang maupun siang pagi hari. Ini wajah tu. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi kepada zat yang fataras samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Lilladzi fataras samawati wal ard, hanifan dengan condong musliman dan pasrah tunduk patuh. Wa ma ana dan bukanlah aku minal musyrikin dari golongan orang-orang yang musyrik. Inna sholati sungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin milik Allah pencipta alam semesta. La syarika lahu tidak ada yang mensekutukan baginya. Wa bidzalika umirtu dan untuk itu aku diperintah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin dan aku adalah golongan dari orang-orang yang Islam tunduk patuh. Nah, itu artinya. Sekarang yang satu. Allahumma ya Allah ba'id baini, jauhkanlah aku baina khotoyaya dengan kesalahan. Kama ba'atta sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib antara timur dan barat. Loh kan teman tahu artinya, jadi tahu ya Allah jauhkanlah aku dari kesalahan dan dosa. Allahumma naqini
Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah aku min khotoyaya, dari kesalahan dan dosa, kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, seperti halnya sucinya kain putih dari kotoran. Allah masilni, ya Allah, sucikanlah, hapuskanlah, basuhlah diriku min khotoyaya, dari kesalahan, bil ma'i was salji wal barad, dengan air salju yang dingin. Ngerti artinya? Loh lah, iya. Kalau tahu gitu kan akhirnya kita memilih doa mana yang mau kita baca itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan tradisi nenek moyang karena saya diajarin kelompok ini maka ini, enggak gitu loh ya. Karena dua-duanya diajarkan Rasulullah. Ambiannya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, maha tinggi dan maha dipuji. Kami yang baca subhanakallahumma, ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Rabbana, Tuhanku. Rabbana, subhanakallahumma rabbana bihamdika, maha suci engkau, maha terpuji engkau ya Allah, sembah sujud syukurku pada engkau ya Allah. Allah maghfirli, ampunilah dosa-dosaku. Nah gitu kan. Jadi sampean ketika mau membaca apa, itu benar-benar tahu artinya. Makanya dalam ayat ini la taqrabus sholata, janganlah engkau sholat wa antum sukara, sementara engkau dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau tahu apa yang kamu ucapkan. Berarti kita itu tidak boleh sholat nggak tahu artinya itu. Itu dianggap kayak orang mabuk jadinya ya. Wes, mulai sekarang belajar doa sholat beserta artinya. Biar nggak hanya pernah ngerti ya. Ya, tuh. Wala junuban illa abiri sabili hatta tagstasilu. Kalian yang dalam keadaan junub, tahu junub? Junub itu dalam keadaan setelah bersetubuh atau setelah mimpi basah, tidak boleh masuk masjid. Ya, tidak boleh masuk masjid, jangan dekat masjid illa abiri sabilin hatta tagstasilu. Kecuali kalau kamu lewat hanya di depannya gitu aja. Sampai kamu boleh masuk masjid setelah sampean mandi junub. Itu aturannya. Wa in kuntum marda au ala safarin, dan kalau sampean dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan ya, au jaa ahadum minkum minal ghaidi, atau sampean habis buang air, aula mastumun nisa, atau sampean setelah menyentuh perempuan, maksudnya istri sampean, sementara falam tajidu ma'an, sampean tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka Allah memberikan keringanan. Allah memberikan rukhsah. Apa? Fatayammamu. Sampean boleh bertayamum. Jadi dalil tayamum itu surat An-Nisa ayat 43. Fatayammamu. Maka bertayamumlah. Gimana caranya bertayamum? Dengan apa kalau nggak ada air? Dengan su'idan thayyiban. Su'idan thayyiban, debu yang baik. Apa debu yang baik kriterianya? Yang belum disentuh orang. Jadi kalau sampean nyari misalnya di hutan, ya dicari di daun-daun yang sekiranya tidak tersentuh orang. Ya, di atasnya ada debu atau apa, atau di batang-batang pohon, di bebatuan yang sampean yakin itu tidak dalam jangkauan manusia, tidak banyak disentuh manusia, maka itu adalah shahid dan thayyiban. Kalau dalam perjalanan gimana? Sampean di pesawat, di bus, di kereta api, atau di mobil sampean, cari di langit-langit mobil sampean, atau di kaca depan yang jarang disentuh orang, kecuali orang lasak, belataan tangannya ke sana. Nyari di sana, pasti ada debu, meskipun kadang nggak kelihatan. Kita yakin ya. Nah, di situ sampean caranya gimana? Famsaku. Pertama kita tempelkan tangan kita, ya, kita tempelkan begini ke bebatuan, ke dedaunan, ke batang pohon,
ya, atau ke tanah yang tidak disentuh orang. Misalnya kalau di hutan, kalau di mobil atau di apa, kita tempelkan di dinding atau di kaca atau di langit-langit mobil itu. Pertama kita tempelkan tek, yang kita tempelkan ini jangan ditempeli lagi. Pertama tempel tek, usapkan. Fangsahu biwujuhikum. Tempel lagi tek, nyari yang belum sampai sentuh tadi, ya. Kemudian usapkan lagi. Wajah hanya sekian ya, sampai telinga sini. Kemudian tempelin lagi plek, baca lagi. Lalu sekali lagi plek, nyari yang lain untuk usap tangan. Tangan hanya cukup sampai apa? Pergelangan tangan aja. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu ilal marofik sampai siku. Tapi kalau tayamum cukup sampai pergelangan tangan. Ya. Kenapa tafsirnya sampai pergelangan tangan dikiaskan dengan orang hukum potong tangan yang hanya wa'idikum sampai pergelangan tangan, sehingga ketika tayamum hanya cukup sampai sini, seret sampai sini, sampai pergelangan tangan. Sudah cukup itu. Jadi Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan dalam ibadah itu sesuai apa yang Allah aturkan. Jadi jangan buat aturan sendiri dengan jalan dasar misalnya, oh Allah kan tidak menyulitkan hambanya. Allah itu kan selalu membuat keringanan, mempermudah. Agama ini mempermudah, terus sampean bikin aturan sendiri. Apa? Kalau nggak ada air ya tayamum. Tayamum dengan apa? Dengan tepung terigu. Ya, enggak bisa. Adanya itu enggak bisa. Itu bikin aturan sendiri. Sama misalnya Allah tidak membuat hambanya itu sulit. Karena sumuk ya nggak usah berjilbab. Kan Allah mempermudah hambanya. Agama ini enggak menyulitkan terus nggak jilbaban. Enggak boleh gitu, enggak ada. Yang tidak diatur adanya keringanan, yang nggak ada aturannya. Sholat misalnya 5 waktu. Itu tidak ada keringanan menjadi 3 waktu, itu tidak ada. Karena kita misalnya kesulitan lalu sholat 3 waktu aja, tidak ada gitu. Yang ada keringanan ya misalnya sholat, kalau kamu sakit boleh dijama atau dikosor. Dalam perjalanan boleh dijama atau dikosor. Yang awalnya 4 jadi 2. Kalau sudah diatur gitu ya itu yang diambil. Tapi kalau nggak ada aturan yang membuat keringanan ya jangan bikin keringanan sendiri gitu loh. Supaya agama ini tidak berdasarkan keinginan tapi berdasarkan apa yang Allah aturkan. Jadi setelah famsahu biwujuhikum wa aidikum kemudian tangan. Innallaha kana afuwan ghafura, sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Oke, sampai di situ silakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo. Izin Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku Gus. Nembe Gus ingat kok. Kita ibaratnya apa? Menyentuh dengan istri gimana Gus? Harus wudhu lagi Gus? Ya. Jadi ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat Syafi'i yang menyatakan bahwa karena perempuan atau istri kita itu awalnya tidak mahram, ya kan? Dia kan tidak mahram. Kalau mahram kan tidak boleh dinikahi. Nah, dia boleh dinikahi, maka menyentuh istri itu tetap membatalkan wudhu. Tapi ada yang menyatakan dengan dasar hadis Nabi, bahwa pernah Rasulullah itu bersalaman dengan Aisyah tapi tidak memperbarui wudhunya. Lah, pakai yang mana? Monggo. Tapi Rasulullah itu beda ya. Rasulullah itu meskipun menyentuh istri itu tanpa syahwat, bisa mengendalikan diri. Yang dilarang di situ kan kemudian dikhawatirkan menyentuh istri itu dengan syahwat. Beda kalau dalam ayat ini lamastumun nisa itu adalah bersetubuh ya, tidak hanya bersentuhan. Nah, sementara hukum yang bersentuhan tadi ada khilafiyah atau perbedaan pendapat antar ulama, apakah membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu memakai dalil bahwa istri itu awalnya tidak mahram, sehingga ketika misalnya
bersentuhan ya tetap membatalkan wudhu. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada syahwat di sana. Nah, Rasulullah kan enggak begitu, beda dengan kita. Beliau mampu menjaga dirinya dari syahwat. Nah, sehingga kebanyakan ya memilih yang tetap wudhu daripada ragu. Ya. Ada lagi? Silakan Mbak Saryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, tahun kemarin kan saya berangkat haji, Gus. Itu Ya. dalam time itu mengusap muka tuh kok cuma sekali ya. Terus untuk tangannya itu dia sampai siku, bukan sampai pergelangan. Bagaimana tuh, Gus? Terima kasih. Kalau untuk 3 kali itu hanya untuk syarat tamam saja, kesempurnaan. Boleh sekali sebenarnya. Tapi untuk memastikan supaya seluruh anggota wajah kena, kita disarankan untuk 3 kali, meskipun sekali boleh. Tapi kalau untuk tangan, jumhur ulama itu lebih banyak yang menyatakan tidak sampai siku ya, hanya sampai pergelangan tangan saja. Tapi kalau mau sampai siku ya malah bagus ya kan, itu. Jadi yang membedakan antara wudhu dan tayamum memang di situ. Kalau kalau wudhu memang jelas aturannya Allah menyampaikan ilal marofik. Jadi aturannya adalah tangan sampai siku. Tapi kalau di dalam tayamum itu enggak diatur gitu, cuma wa'idikum. Sementara kebanyakan orang kalau tangan ya yang sampai pergelangan tangan ini. Sehingga ada yang pakai hanya sampai pergelangan tangan. Kalau sampai siku ya malah bagus, enggak apa-apa. Tapi syaratnya hanya sampai pergelangan tangan. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Budi. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pernah melihat tidak bermaksud nonton, Gus, di TV. Waktu peresmian kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu ada pejabat yang berada dalam kereta api cepat itu tayamum, selain yang sudah jenengan sebutkan tadi, jenengan jelaskan, itu juga mengusap celananya. Waktu itu saya sih kaget, apa ini mazhab baru atau saya tertinggal informasinya. Mohon penjelasannya, Gus. Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pertanyaan saya sama dengan Pak Budi. Jadi karena aturannya itu dalam fikih manapun ya hanya muka dan tangan, tidak ada sampai kaki. Itu. Jadi kalau yang tangan ya seperti yang ditanyakan Pak Suryana tadi, yang perbedaan itu hanyalah antara ada yang berpendapat hanya sampai pergelangan tangan, ada yang berpendapat sampai siku. Tapi kalau kaki hampir tidak ada. Kalau Syafi'i hampir sampai siku ya. Nah, kalau nggak sama Maliki atau Hanafi itu hanya sampai pergelangan. Nah. Berarti kemungkinannya bikin mazhab baru, Gus, ya, atau tidak mengerti? Nah, itu yang saya tidak tahu itu. Mungkin ada satu di antara itu namanya sholat khauf. Sholat khauf itu memang ketika menyapu kaki itu hanya cukup dengan menyapu sepatunya gitu ya. Tapi yang sampean lihat itu seperti apa saya kurang tahu ya. Tapi aturannya memang begitu. Silakan tadi Bu Mesti atau Bu Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang lagi haid masuk masjid, ada yang membelikan, ada yang enggak. Gimana, Gus? Sedangkan kadang kita ada kajian atau apa gitu, bukan untuk sholat. Hukumnya gimana? Ya, jadi memang kalau sedang haid itu hukum awalnya itu tidak boleh masuk masjid. Nah, yang tidak boleh masuk masjid itu terutama adalah melakukan ibadah. Yang kedua dikhawatirkan netes darah kotornya. Sehingga kalau yang berpendapat bahwa boleh, itu ya pertama tidak untuk sholat. Yang kedua bisa menjaga
memastikan bahwa tidak akan mengotori masjid. Sehingga karena di masa Rasulullah juga pernah Aisyah diperintah apa oleh Rasulullah untuk ngambil sesuatu di masjid, padahal pada saat itu dia haid. Artinya apa? Kalau selain untuk kepentingan sholat, selain memegang Quran, sampean tetap ke masjid boleh kalau untuk sekedar apa? Mengikuti kajian dan lain sebagainya. Saya tetap mengikut pendapat yang itu, bahwa perempuan kalau selama haid dan dia bisa menjaga diri, pakaiannya juga suci, maka dia boleh masuk masjid, kecuali tidak boleh memegang mushaf Quran, juga tidak boleh membaca Quran. Dia hanya boleh untuk mengikuti kajian itu secara pasif, ya. Begitu. Terima kasih. Ada lagi? Maaf Gus, mau nyambung yang pertanyaan tentang haid tadi Gus ya. Ini apa namanya, kalau misalnya kita lagi menyimak anak-anak lagi hafalan atau gimana itu Gus, kalau lagi halangan nggak apa-apa. Kalau juga cuma sekedar menyimak, tidak apa-apa. Yang nggak boleh, paling nggak boleh itu adalah memegang mushaf Quran, ya. Memegang mushaf Quran, membaca Al-Quran. Tapi kalau hanya sekedar menyimak dan memahami, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Sekedar menyimak itu. Nah, jadi larangan orang haid itu jelas ya. Tidak boleh bersetubuh, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh masuk masjid untuk beribadah, atau tidak bisa menjaga diri tadi, dan juga tidak boleh membaca atau memegang mushaf Al-Quran. Jadi kalau sekedar menyimak, boleh. Ya. Iya Gus. Siapa? Bu Purnamaningsih, siapa mau menyampaikan sesuatu? Bu Tanti? Assalamualaikum Gus. Salam. Ya itu berarti kalau baru haid nggak boleh baca Al-Quran selama haid, berarti nggak baca Al-Quran sama sekali nggih Gus? Ya, ada yang menyatakan kalau yang dibaca itu adalah doa-doa, ya, doa-doa, meskipun itu ada dalam Quran boleh. Misalnya dalam Quran itu, misalnya ada Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itulah ada dalam surat Ibrahim. Itu jelas ayat Quran, tetapi dia berupa doa. Maka boleh dibaca sebagai doa, bukan sebagai ayat Al-Quran. Gitu. Maka kalau sampean misalnya kita makan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ayat Quran juga. Tapi boleh dibaca. Kenapa? Bukan sebagai ayat Quran, tapi sebagai anjuran Rasulullah untuk memulai sesuatu semuanya dengan basmalah. Sehingga anjurannya ketika kita haid, itu sebaiknya kita membaca banyak-banyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullahaladzim. Itu. Lebih banyak itu. Jadi sampean tetap punya kesempatan untuk memperbanyak amal dengan membaca kalimah-kalimah suci, meskipun tidak membaca Quran, ya. Oke. Suwun Gus. Oke, ada lagi? Gus. Ya, Mas Abid. Assalamualaikum. Terkait dengan doa iftitah tadi Gus, yang seringkali di umum lingkungan sekitar kita itu kan tentang khilafiyah, itu yang terjadi Gus. Ada yang berpatokan mati bahwasanya ya cukup dengan kabiro. Berpatokan mati satunya lagi ya dengan Allahumma ba'id ini tadi. Padahal di hadisnya, di berbagai macam hadis baik Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu jelas-jelas Rasulullah sudah menyampaikan doa iftitah dua tersebut. Tetapi pada prakteknya yang di lingkungan itu ngototnya bahwa kalau kamu tidak pakai ini, bahwa kamu kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Sehingga masing-masing kelompok punya pegangan iftitah itu sendiri. Sama seperti terkait dengan bagaimana membaca bismillah sebelumnya atau membaca kunut sebelum. Sehingga yang terjadi itu ada yang berpegangan pada demikian, sehingga ketika selesai sholat tahiyat, karena nggak cocok dengan keinginan tersebut, akhirnya sholat lagi Gus. Ini pripun Gus? Nah,
orang yang sholat lagi hanya karena misalnya imamnya kunut, atau orang yang sholat lagi atau bahkan sujud sahwi karena imamnya nggak kunut, itu jelas batal sholatnya itu. Jadi minimal batal jamaahnya, karena syarat jamaah itu mengikuti imam. Gitu. Jadi pertama ya itu, yang kedua ya berarti maaf, termasuk orang-orang yang sombong. Yaitu tadi, kenapa? Karena sampean mau yang baca Allah Akbar kabiro, sampean yang baca Allah ma bait baini, itu ada dasarnya dua-duanya. Tidak usah saling menyalahkan. Ya, kalau misalnya kemudian ngotot sampai ini, ya berarti memang mainnya kurang jauh. Kalau ada yang seperti itu, ya disenyumin aja, asal nggak dijogetin loh ya. Jangan suka joget-joget. Disenyumin aja, didoain aja. Didoain aja. Kalau ada yang kayak gitu berarti ya kita harus yang jembar jakate, yang bisa ngayomi. Dah, itu aja. Karena itu nggak akan ada selesai-selesainya sampai kapanpun itu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah Sabtu seru, kita sudah sampai ayat 43 surat An-Nisa. Kita dapat ilmu-ilmu baru untuk kita amalkan. Bukan hanya sekedar dipahami, tapi diamalkan, kemudian kita sebarkan. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga kita dari serangan Dajjal, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fir lil mu'minin wal muslimin ala khairin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la tudhillu man tawallayta wa la tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa jal hastina min al-jinni wa syaitan wa kufara bana natina wa lana. Allahumma rafa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana wa nafaktubna ma syahidina fa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma anzilna rahmatan wa yadil amtar wa karam. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an.